ketika ada persiapan masing-masing pasukan, saudara Ilon dan saudara Zain maju ke depan dengan bersamaan menyiapkan pasukannya. Tak boleh neng-nengan, tak boleh gelak. Yang lain tak boleh gelak ini. Apel pagi, kegiatan belajar mengajar MTS 2 An-Nuqayah tahun pelajaran 2022-2023. Persiapan masing-masing pasukan. Siap. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta apel dan dilanjutkan dengan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepala madrasah yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cinta sayangi, juga segenap staf dan dewan guru yang juga saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena telah banyak kenikmatan yang kita dapatkan, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salamullah semoga selalu terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak sekalian, hari ini merupakan tanggal 4 Juni 2003 yang insya Allah minggu depan kalian akan melaksanakan PAT ya. PAT ini penilaian akhir tahun. Jadi untuk kurikulum sekarang namanya itu bukan UAS, bukan ujian akhir semester, tapi untuk semester ganjil namanya PAS, penilaian akhir semester. Untuk semester genap namanya PAT, penilaian akhir tahun. Intinya sama. Sehingga di sini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Ya. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis wal 'ashri, demi masa, demi waktu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Ya.
Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi kita. Tidak terasa kita sekarang sudah akhir tahun, baik kelas 7 maupun kelas 8. Sebentar lagi melaksanakan ujian akhir tahun. Tidak terasa. Padahal sepertinya kalian yang kelas 7 kayaknya baru masuk, kayaknya masih siswa baru. Kelas 8 kayaknya baru 1 tahun, tapi ternyata sudah 2 tahun, sudah hampir 2 tahun. Tidak terasa. Inilah waktu sementara ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kalian sudah peroleh. Coba hitung-hitung, ya, seberapa banyak, seberapa besar kemampuan yang sudah kalian dapatkan dari semua bidang ilmu yang diajarkan oleh guru. Seberapa banyak kosakata yang sudah kalian hafal, bahasa Arab, bahasa Inggris. Seberapa banyak kalian sudah, seberapa bisa kalian sudah lancar dalam membaca. Tadi yang membaca undang-undang sudah cukup bagus, lancar, walaupun ada beberapa intonasi mungkin yang perlu dibetulkan, tapi sudah bagus. Yang baca Pancasila juga perlu latihan, ya. Dan semuanya itu harus latihan. Seberapa banyak yang sudah bisa kalian hitung, kalau itu pelajaran hitung-hitungan. Seberapa bisa kalian lancar dalam membaca Al-Quran. Dan yang terpenting adalah, sudahkah kalian hafal bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan fardu yang harus kalian lakukan, seperti niat sholat wudu dengan artinya, niat mandi besar dengan artinya, niat sholat dengan artinya, dan bacaan-bacaan sholat. Itu hal yang sangat penting. Ingat, terutama kelas 7. Kelas 7 rata-rata ini banyak yang baru bandir, banyak yang baru mimpi basah. Kalau tidak mimpi basah, dibasahin sendiri, ya. Nah ini, ingat itu kalian, ingat. Ketika kalian sudah balik, sudah mimpi basah, maka kalau kalian meninggal hari ini, besok, seminggu lagi, misal, ya, maka kalian sudah terkena taklif. Kalian adalah orang mukallaf yang sudah dikena taklif, sudah dikena kewajiban melaksanakan semua perintah Allah. Jadi kalau kalian meninggal, maka akan ditanya oleh malaikat, bagaimana sholatmu nanti, ya. Kalau kalian beruntung, maka kalian akan mendapatkan surga. Tapi kalau tidak beruntung, naudzubillah, akan sangat pedih siksa api neraka. Jadi ingat, kalian dimondokkan, kalian disekolahkan, intinya adalah kalian harus mengenal Allah, harus beriman mengenal Allah, harus beriman takut kepada Allah. Kalau cuma takut kepada saya, kalian bisa menghindar dari saya. Kalau takut pada orang tua, kalian bisa bersembunyi dari orang tua. Tapi dari Allah, walaupun kalian menyelam ke kedalaman laut yang sangat dalam, Allah tetap melihat kalian. Walaupun kamu sembunyi di dalam gua, Allah tetap melihat kamu, kita, ya. Ditanamkan keimanan kita di dalam hati kita bahwa Allah selalu melihat kita. Tidak bisa kita sembunyi. Kalian berpuasa misalnya, orang lain tidak ada yang tahu apakah saya puasa atau tidak. Mungkin saya minum sembunyi-sembunyi, tapi Allah tahu.
Allah melihat. Tanamkan ini sehingga kalian takut kalau kita berbuat dosa. Dan yang terpenting, kalau kalian tidak bisa melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah, kalian mimpi basah, kemudian kalian tidak tahu niatnya mandi bagaimana, maka sholatnya tidak akan sah selamanya. Ya. Kalau masih belum tahu, makanya harus segera belajar untuk tahu. Saya mimpi basah tadi malam, bagaimana doanya mandi wajib. Kalau kamu tidak mandi wajib, maka wudhu kamu tidak sah, sholat kamu tidak sah, puasa kamu tidak sah, semuanya tidak akan sah. Percuma kamu sholat. Sudah tahu niat mandi, niat wudhunya tidak paham, rukun wudhunya tidak paham, tidak sah juga sholatnya. Sudah tahu niat mandi, sudah tahu niat wudhu, niat sholatnya masih belum tahu, juga tidak akan sah. Sudah tahu niat sholat, bacaan sholatnya masih belum lancar, juga tidak akan sah. Itu harus belajar terus. Tak terkecuali kelas 8. Sama 12 8. Ada yang baru balik kelas 8 ini. Ada yang baru balik. Ini kalau siswa MTS itu untuk laki-laki dimaklum, ada yang baru kelas 2 MTS yang sudah balik, ada yang baru kelas 7, ada yang nanti kelas 3. Berbeda dengan putri. Putri SD kelas 5 pun balik. Kelas 6, apalagi kelas MTS berbaca dengan. Jadi ini ingat. Jadi kalian mondok harus ingat kembali kepada kewajiban yang harus saya lakukan. Kewajiban secara khusus itu. Kewajiban secara umum adalah kalian harus belajar. Belum saatnya kalian bekerja, walaupun pekerjaan sudah ada di depan mata. Ya. Dan saya yakin orang tua kalian, walaupun ada pekerjaan, tidak akan pernah menyuruh kalian untuk bekerja. Jazil misalnya, orang tuanya punya usaha dagang ayam, dong tina biasa pelan dong, naroko kabeli, ini beli aja. Tidak mungkin kalau waktu sekolah dia mau waktu libur diajak kerja, libur jom kasabel jom, ngelengin kau jom apa, nyoklat, foto. Kita tidak apa-apa. Kalau libur tidak apa-apa, itu menolong orang tua. Libur ke Bali membantu dagang ayam orang tuanya tidak apa-apa. Ya. Itu namanya berbuat baik kepada orang tua. Dan itu wajib juga, itu sifatnya wajib. Dan orang tua tidak mungkin menyuruh kita kerja selama kita wajib sekolah, wajib belajar. Ya. Kalau liburan kemudian kalian belajar ke tempat lain, khususnya ke tempat kursus bahasa Arab, ke tempat kursus bahasa Inggris, saya yakin orang tua akan mendukung, lebih mendukung. Tidak usah ngerokok kebeli, untuk hanya kartu pahit belajar bahasa Inggris merah kok. Ya, saya yakin itu, saya yakin. Semua orang tua kita menginginkan kita untuk belajar. Belum saatnya bekerja, apalagi kawin. Belum saatnya. Belum saatnya. Nanti kalau kalian memaksakan diri, maka tidak akan menghasilkan yang terbaik. Ini nih, jadi ingat kewajiban kita. Dan dimanapun kalian belajar itu sama. Ya, dimanapun kalian belajar, mau kalian di tempat yang hebat, yang mahal harganya,
yang mahal harganya. Ada kan sekolah yang masuk itu 15 juta. Di Pamekasan ini ada. Di Surabaya banyak, apalagi di Sumeneb ada. Masuk SD di Sumeneb itu ada masuk SD 10 juta, masuknya saja itu. 10 juta. Nah, kalau kalian tidak belajar sama. Kalau kalian tidak punya keinginan untuk menguasai ilmu sama. Jadi mengenai tempat belajar, mengenai keberhasilan dalam belajar, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tempat sudah banyak untuk belajar, di pondok pesantren, di sekolah, di lingkungan kita, ya. Yang di rumah silahkan belajar. Belajar sekarang sudah banyak tempatnya. Kalian di rumah ada HP, lihat YouTube, belajar dengan YouTube boleh. Bukan bermain game terus. Belajar dengan YouTube, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, pidato, puisi, matematika, banyak sekali. Banyak sekali. Ya kalau kalian HP-nya main game ya bisa. Paham ya? Baik. Nanti setelah PAT akan menentukan kalian naik kelas atau tidak. Tapi ingat, naik kelas atau tidak bukan hanya ditentukan oleh nilai PAT. Kalau itu nilai itu dari mulai masuk dinilai semester 7, semester 1, semester 2. Ya, dinilai. Jadi nilai bukan pas mau ujian pas lulus, bukan. Dari awal masuk ada nilai kerajinan, ada nilai harian, ada nilai semester, kerapian, kesopanan, akhlak dan sebagainya. Yang mau pas hanya ikut ujian, tak masuk, ujian masuk. Nah, alamat ya. Alamat ya, itu. Jadi kalau kalian nanti tidak naik kelas, kok mau ujian mata naik kelas? Nah, kasih tahu dari sekarang, nilai PAT bukan satu-satunya penyebab kalian naik kelas. Naik kelas ditentukan dari awal. Kalau nanti tidak naik kelas, kasta, nah itu menyesal, tidak ada penyesalan di awal. Memang penyesalan selalu di akhir. Sekarang kalian tahu apa arti wal asri. Sekarang tahu, nanti akan tahu bahwa sesungguhnya waktu itu sangat berharga. Rugi. Innal insana fi khusr. Manusia dalam keadaan kerugian. Nah, jadi itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Penghormatan umum kepada pembina apel. Pada pembina apel, hormat gerak. Gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan bubar barisan. Main bola, Pak.